Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family. Kembali dalam renungan harian. Pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau dengarkan sharing firman-Mu. Berikan kami hati yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya memberi judul atau tema sharing kita adalah Life is a Choice. Artinya adalah hidup itu adalah pilihan. Ayatnya ada dalam Roma 8 ayat 28, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 ini saya mencatat ada 3 poin yang saya mau bagikan. Adalah poin pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Poin pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan? Bagaimana kita dalam hidup ini mengasihi Tuhan itu bukan karena kita melayani atau aktif dalam ibadah. Dalam catatan saya adalah karena gini. Tapi itu adalah ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin bicaranya agak gampang ya, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, gitu kan? Contoh, saya mau bagi misalnya nasabah prioritas suatu bank. Apakah akan sama pelayanannya ketika si nasabah prioritas dengan nasabah yang reguler itu masuk ke suatu bank? Saya pikir dan saya mulai melihat bahwa ada perbedaan. Perbedaannya dari mana? Dari tempat dia menunggu, ya kan? Ada pelayanan yang spesial, tentunya untuk nasabah prioritas. Dan kalau saya mau lebih detail lagi, saya ngambil contoh kayak gini. Waktu misalkan nih, kita kan pernah muda ya, kita juga masih muda kan. Tentunya untuk orang-orang yang masih berpacaran, ya kan? Nah, ini yang saya mau bahas adalah tentang prioritas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memprioritaskan pasangan kita, gitu kan? Karena dalam hal prioritasnya adalah apapun yang akan diberikan itu baik secara waktu, tenaga, dan bahkan materi. Karena value-nya atau nilainya adalah, yang saya mau bilang adalah dalam bahasa Inggris, you are the only one in my life, ya kan? Itu namanya prioritas, gitu. Apapun yang kita lakukan ya buat orang spesial kan gitu kan. Nah sama, bagaimana hubungan kita sama Tuhan adalah di sini yang dibilang dari poin pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu kalau saya boleh bilang adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin waktu saya membagikan ini adalah suatu hal yang gampang didengar atau mungkin gampang dibicarakan. Tapi untuk hal memprioritaskan ini benar-benar butuh satu perjuangan, butuh satu benar-benar pengorbanan, karena tidak mudah dilakukan, tapi banyak sekali kita tuh gampang diucapkan gitu kan. Karena kenapa saya bawain sharing ini, hidup ini adalah pilihan ya, karena bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita ini adalah satu pergumulan buat setiap kita, baik yang katanya pelayan Tuhan, ya kan, baik yang katanya jemaat Tuhan, ya kan. Karena poin pertama yang saya dapat sih itu, dan yang poin keduanya adalah ya, sesuai dengan firman Tuhannya, dia bilang gini, bagi mereka yang terpanggil. Nah di poin kedua ini, mereka yang terpanggil itu adalah sesuai dengan rencananya. Ayatnya ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia. Itu adalah buat orang-orang yang terpanggil. Dan yang poin ketiga yang saya catat adalah di sini dia bilang, firman Tuhan katakan adalah sesuai dengan rencana Allah. Ada yang tahu nggak sih rencana Allah dalam hidup kita itu apa? Saya mau kasih tahu, rencana Allah bagi manusia adalah
agar manusia beribadah kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini seringkali kita dengar dalam sharing khotbah gitu kan, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah, kan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan tuh harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali dalam hidup ini yang kita temui adalah bagaimana kita sering bertolak belakang dengan rencana Allah. Dan ini yang saya dapat adalah, ketika firman ini saya dapat adalah kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah, itu ada satu perjuangan buat setiap kita, pribadi kita. Bagaimana kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah satu pergumulan, dan makanya kenapa judul firman Tuhan pagi hari ini ya, hidup itu adalah pilihan. Dan biarlah setiap kita itu boleh merenungkan. Jadi ketika kita memprioritaskan Tuhan, yang pertama adalah sebaiknya kita tarik nafas dulu, ya kan? Kita tahu artinya memprioritaskan itu apa, ya kan? Sehingga ketika kita bisa berucap, ketika kita bisa mengatakan bahwa oh aku mengasihi Tuhan, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Kita harus memprioritaskan. Suatu hal yang gampang? No. Tapi kita harus bisa sebagai anak Tuhan, karena semua itu pilihan. Terkadang pilihan itu kalau menurut saya itu lebih banyak yang pilihan itu lebih banyak yang lebih menyesatkan tapi mengenakan, kan gitu buat kita. Kalau dibilang kita memprioritaskan adalah benar-benar kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Itu adalah pilihan kita, ya kan? Yang kedua, mereka yang terpanggil. Kita adalah anak Tuhan yang dipanggil, kita sudah ditebus, ya kan? Dan yang ketiga, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah sharing pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa siapa kita, dan kita harus melakukan sebuah pilihan supaya ini menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya, ya kan? Demikian sharing kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat sharing firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami renungkan dan kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah pilihan. Ajar kami mempunyai hati supaya kami dapat memilih sesuatu yang benar sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Buat setiap hal yang kami lakukan, kami bisa pertanggungjawabkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami sepanjang pagi hingga malam nanti, sepanjang hari ini. Kami serahkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.